Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah akhirnya menyeret tentang perusakan cagar budaya di Komplek Makam Sunan Muria Kudus ke jalur hukum. PWI-LS Kudus telah melaporkan ini ke Polres setempat. Sanksi hukum untuk perusakan benda cagar budaya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Perusakan cagar budaya, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat diancam pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya merupakan dasar hukum utama yang mengatur perlindungan dan sanksi terhadap perusakan cagar budaya. Oke, itu prolog untuk kita ketahui bersama tentang sanksi hukum yang bisa dikenakan terhadap pihak-pihak yang melakukan perusakan terhadap benda cagar budaya kita. Dan sebagaimana kita ketahui, Komplek Makam Sunan Muria Kudus adalah termasuk benda cagar budaya nasional. Maka ketika ada indikasi pencurian atau perusakan penggantian di area cagar budaya Makam Sunan Muria Kudus ini, maka sudah seharusnya memang untuk diusut secara serius, untuk dilaporkan ke polisi agar pelakunya ditindak secara hukum dengan tegas, dengan sanksi hukum yang tidak main-main. Maksimal ancaman hukumannya 15 tahun penjara dan dendanya bisa 5 miliar rupiah. Baik, berikut ini saya bacakan tentang laporan yang dilakukan oleh PWI-LS Kabupaten Kudus, Jawa Tengah kepada pihak kepolisian, yakni Polres Kudus. Ini saya bacakan laporannya. Saya dikirim langsung oleh PWI-LS Kudus terkait hal ini. Dan ini penting agar diketahui bersama dan mudah-mudahan mendapatkan tanggapan dan tindak lanjut yang secepatnya dari Polres Kudus agar tidak terjadi lagi perusakan apapun bentuknya, ya, mengganti nisan, merubah nisan dan lain sebagainya kepada benda-benda cagar budaya nasional kita. Apalagi Komplek Makam Wali Songo kan memang adalah situs-situs bersejarah, benda-benda cagar budaya nasional yang harus dilindungi dan dijaga keasliannya. Kepada yang terhormat Bapak Kapolres Kudus di Kudus, nah, ini perihalnya adalah laporan perusakan nisan Sunan Muria Kudus. Dengan hormat, mengacu surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional nomor 299/M1999 tentang penetapan makam dan masjid di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagai benda cagar budaya. Satu di antara nama makam dan masjid tercantum adalah Komplek dan Makam Sunan Muria di Kabupaten Kudus dengan spesifikasi luas tanah 35.000 meter persegi di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus dengan status milik negara. Makam dengan luas bangunan 6 meter kali 4 meter atau sama dengan 24 meter persegi dan masjid dengan luas bangunan 24 meter kali 12 meter sama dengan 228 meter persegi. Berdasarkan penelitian tim arkeologi Jakarta tahun 1978 yang dipimpin oleh Dr. Andes Hasan M. Ambari Armayani menyimpulkan nisan Sunan Muria masih asli, polos, berpundak kurawal, ya, jirah sudah diganti tegel porselin. Berdasarkan tim inventarisasi BCP dalam kurung Ahfas Mutohar dan kawan-kawan tahun 2007,
Dahulu bahan pembuatan makam ini adalah batu biasa. Kemudian pada tahun 2022 sampai 2023, seluruh situs Sunan Muria dalam kurung Jirah dan Nisan diganti dengan batu marmer. Untuk Jirah dan Nisan Sunan Muria yang dulunya dari batu bata, sekarang berubah dan diganti dengan marmer ukuran 225 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 80 cm. Karena penggantian Jirah dan Nisan Sunan Muria yang melibatkan Habib, ini disebut Habib ya, cuma tidak disebutkan Habib siapa. Yang melibatkan Habib, dugaan kami, dilakukan sekitar tahun 2022 sampai 2023. Maka dengan ini kami selaku masyarakat Kota Kudus yang tergabung dalam organisasi PWI Laskar Sabilillah dan Garda Wali Songo Indonesia Kabupaten Kudus mengacu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 99 Ayat 2 bahwa masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan pelestarian cagar budaya, melaporkan telah terjadi tindak pidana pengerusakan cagar budaya makam Sunan Muria, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 pada pasal 26 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 pasal 66 ayat 1, pasal 67 dan pasal 105. Demikian surat laporan atas pengerusakan makam Sunan Muria kami buat dan mohon untuk ditindaklanjuti. Ditandatangani di stempel Ketua PWI LS Pimpinan Daerah Kabupaten Kudus Kiai Haji Masnan Anwar. Sekretaris 2 PWI LS PD Kabupaten Kudus Sugeng Sungging Pramono SE. Oke, surat laporan ini, laporan ke Polres Kudus ini ditembuskan 1 kepada Bupati Kudus, 2 Kepala Kejari Kudus, kemudian Kepala Pengadilan Negeri, Dandim Kudus, Kepala Kesbangpol, Ketua MUI, Ketua FKUB, Ketua PCNU, Ketua Muhammadiyah, Ketua Ansor, Rektor UMK, Rektor IAIN, Ketua YM3SK, dan Ketua BCB Wilayah 10. BCB itu Balai Perlindungan Cagar Budaya dan Arsip. Oke ya. Itu surat laporan resmi PWI LS Kabupaten Kudus kepada Polres Kudus tentang dugaan pengerusakan benda cagar budaya di area cagar budaya makam Sunan Muria. Dan ini serius dan kita dukung sepenuhnya agar dugaan pengerusakan cagar budaya yang sangat serius ini bisa ditindaklanjuti oleh Polres Kudus. Dan laporan itu telah diterima oleh Polres Kudus ya, ini juga dikirimkan salinannya. Ini di surat tanda terima laporan pengaduan yang bertanda tangan di bawah ini Adi Putra Pratama Esa, pangkat Bribtu, NRP 9808 dan seterusnya, selaku penyidik pembantu pada kantor polisi tersebut di atas, menerima dengan sebenar-benarnya bahwa pada hari ini, Senin tanggal 5 Mei 2025 pukul 10.00 WIB telah menerima laporan pengaduan dari pelapor dengan identitas sebagai berikut. Nama Kunarto, Kudus, tanggal lahir ya, nggak saya sebut. Laki-laki swasta Islam, alamat Desa Karangmalang, RT 1, dan seterusnya Kabupaten Kudus. Nomor HP sekian. Bahwa pelapor perkara dugaan tindak pidana pengerusakan cagar budaya yang terjadi di makam Sunan Muria di Kudus yang beralamat di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, bahwa pengerusakan tersebut merubah bentuk asli makam Sunan Muria yang merupakan cagar budaya. Atas kejadian tersebut, pelapor melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kudus. Oke. Itu surat terimanya. Dan kemudian laporan dari PD PWI LS Kabupaten Kudus ini juga diteruskan atau dilaporkan ke Bapak Menteri Kebudayaan Indonesia. Artinya bahwa setelah melaporkan ke Polres,
PWI Kudus memberikan aduan atau laporan ya semacam pemberitahuan juga kepada Menteri Kebudayaan di tempat. Dan ini saya kira penting agar hal ini diketahui juga oleh pejabat yang punya otoritas menangani cagar budaya, dalam hal ini tentu saja adalah Menteri Kebudayaan. Ini penting agar setelah Pak Menteri tahu, kita harapkan bisa menelusuri langsung ke Kudus, bisa juga berkoordinasi meminta kepada Polres Kudus untuk menindaklanjutinya dengan tegas, jangan sampai kemudian tidak ditindaklanjuti, jangan sampai diperlambat, atau bahkan jangan sampai dihentikan di tengah jalan. Ini penting karena pelaku perusakan benda cagar budaya ini di Komplek Makam Sunan Muria ini pasti juga akan melakukan gerakan-gerakan politik untuk melawan. Di antaranya mungkin melakukan lobby-lobby baik kepada Bupati Kudus, kepolisian, mungkin pemerintahan yang lain yang terkait untuk menjegalnya. Maka langkah yang dilakukan oleh PWI Kudus ini sangat tepat, melaporkan juga kepada Menteri Kebudayaan. Nah, perkembangan berikutnya atas laporan tersebut di Polres Kudus, kemudian Polres Kudus sudah menindaklanjuti ini, melakukan undangan klarifikasi kepada pelapor. Tetapi undangan klarifikasi ini ada yang janggal, yakni bahwa pelapor melaporkan dugaan perusakan benda cagar budaya di Komplek Makam Sunan Muria Kudus dengan pasal atau yang diatur sesuai Undang-Undang Benda Cagar Budaya itu. Tetapi undangannya, klarifikasinya di sini tidak disebutkan perusakan cagar budaya, tapi pakai pasal 406 KUHP, itu perusakan barang milik orang lain ya, yang tentu saja konsekuensinya berbeda. Bahwa kalau perusakan benda cagar budaya bisa diancam maksimal 15 tahun, denda maksimal 5 miliar seperti yang tadi kita dengarkan. Tapi kalau ini memakai pasal 406 KUHP itu kan pasal yang mengancam hukuman perusakan benda milik orang lain. Itu ancaman hukumannya hanya 2 tahun maksimal, dendanya Rp300 kalau saya baca tadi di KUHP. Tentu ini berbeda dari apa yang dimaksud dan dikehendaki oleh pelapor. Pelapor menginginkan bahwa ini ditindaklanjuti dengan undang-undang perusakan benda cagar budaya, sebagaimana keinginan negara seperti itu, agar kita melindungi setiap benda cagar budaya kita, apalagi di Sunan Muria kan benda cagar budaya yang levelnya nasional, bukan main-main ya. Kok kenapa kemudian klarifikasi yang diminta oleh polisi tentang pasal 406 KUHP, perusakan barang biasa gitu, tentu ini menjadi masalah yang harus kita kritisi juga. Dan itu direspon serius oleh PWILS Kabupaten Kudus. Yakni yang kemudian atas undangan klarifikasi itu PWILS Kudus memberikan balasan. Dan balasannya saya kira tepat. Nah, terkait dengan surat undangan klarifikasi Polres Kudus yang kemudian menyebut tentang pasal 406 KUHP, maka saksi pelapor keberatan untuk hadir. Jadi PWILS Kabupaten Kudus menyampaikan keberatan untuk hadir atas undangan klarifikasi dari Polres ini, karena pasal yang dituduhkan, pasal yang digunakan oleh Polres untuk mengundang pelapor ini adalah 406 KUHP, yakni pasal tentang perusakan barang milik orang lain. Tidak seperti yang dimaksud. Nah, kemudian sekali lagi PWILS Kudus kemudian menegaskan akan bersedia hadir menghadiri undangan Polres Kudus ini kalau pasal yang digunakan adalah pasal perusakan benda cagar budaya sebagaimana konteks laporan yang diajukan ke Polres Kudus sebelumnya. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi perhatian serius khususnya bagi Polres Kudus. Bupati Kudus, Forkompimda Kudus harus mengambil perhatian, harus menjaga situs bersejarah benda-benda cagar budaya di Kabupaten Kudus
Sunan Muria, makam Sunan Muria adalah situs benda cagar budaya nasional. Jangan diabaikan ketika ada pihak-pihak yang sudah jelas-jelas terindikasi melakukan benda cagar budaya kita ini. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Apalagi para aparatur pemerintah, dari bupatinya, Polres, aparat militernya, saya kira punya kewajiban yang lebih besar dibanding kita semua untuk menjaga benda-benda cagar budaya di atas tanah Nusantara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.